Enggak. Kasih lihat, Brin. Enggak kucel, enggak. Cantik teh. Kebalik lagi. Dah. Oke. Oke, Teh Adel gimana nih? Kayaknya semakin serius untuk mendalami dunia politik sampai kemarin. Bahas politik ini Iya, ya. Yang pastinya ya Adel sebagai istri kan juga saya support juga di satu partai yang sama juga, terus juga sebagai organ partai juga, khususnya Mas Pasya untuk yang di BM4-nya, kalau aku yang perempuan anak-anaknya. Jadi ya kita bisa saling bersinergi bersama-sama. Kebetulan juga Mas Pasya jadi ketua umumnya dan Adel sebagai sekjennya di Puan. Ini dirumusin atau emang niat sendiri? Sebenarnya sih karena ya Mas Pasya juga kan sudah lama berpolitik, terus dulu pernah menjabat juga di Sulteng juga ya kan, sebagai waktu wali kota. Itu juga karena Adel juga sering kegiatan bersama dan ya Adel juga kayak ditawarin gitu kan sama ketum juga, kebetulan Ketum Juhas untuk memilih Adel sebagai sekjen Puan. Jadi makanya ya jadi barengan juga sih sekaligus gitu, karena istrinya Pasya juga bisa ikut serta juga gitu. Oke, Teh Adel, saking seriusnya kemarin juga Teh Adel baru menempuh S1 ya dan mau setelah lagi wisuda ya? Itu kuliah itu udah lama banget ya, waktu kita pas masih menjabat di Sulteng di Kota Palu, dan juga sambil kuliah juga barengan sama Mas Pasya. Dulu ngambil kelas non reguler, memang kita kuliahnya secara online, terus juga kemarin potong sama Covid juga, terus juga kita selesai tugasnya, dan kemarin itu adalah batas terakhir aku untuk ujian akhir, deadline-nya. Jadi Mas Pasya sama Adel kayak, aduh sayang banget karena kita udah 6 tahun kuliah tapi belum beres gitu kan, tapi akhirnya kita selesaiin semuanya, akhirnya kemarin beres. Apa targetnya? Targetnya memang karena S1-nya dikelarin karena memang mau fokus ke politik kah atau memang? Juga sih ya, ya sayang juga kan kita udah menuntut ilmu terus nggak diambil gitu kan sarjananya gitu kan. Jadi kalau Mas Pasya kan udah kuliah yang lain juga, malah lebih lulus lebih duluan untuk kuliah yang lainnya, manajemen apa ya, bisnis ya dia kalau nggak salah. Nah sekarang Adel ambilnya hukum, yang hukum ini agak terlambat memang gitu kan. Malah kemarin tuh yang sempat kuliah juga kan ajudan-ajudannya Mas Pasya ini udah pada lulus semua, tinggal kitanya yang belum gitu kan. Jadi, tapi alhamdulillah semuanya beres, terus juga skripsinya udah diterima, terus juga kemarin sih hasil ujiannya ya alhamdulillah cukup bagus lah ya gitu kan. Terus juga yang harus diperbaiki juga udah selesai semua, jadi tinggal ditunggu aja hasilnya keluar. Berarti perjuangannya lulus kuliah di umur 35? Wisudanya insya Allah sih katanya di bulan Agustus ada wisuda lagi, yang mudah-mudahan kalau misalnya waktunya pas bisa sambil bulan Agustus. Teh Adel berarti struggle banget ya lulus kuliah di umur kurang lebih 35 ya. Itu butuh perjuangan. Harusnya dari kemarin ya lulusnya gitu kan ya. Perjuangannya seperti apa? Ini udah berkeluarga juga banyak yang di. Ya enggak sih, sekarang masih banyak banget juga kan, perempuan juga, mami-mami juga yang memang sambil ngurusin anak juga tapi tetap kuliah juga. Itu kan nggak masalah ya, sama kan ibu nggak ada batasnya. Benar. Kapan aja bisa diambil gitu. Makanya bersyukur banget, main juga ya maksudnya universitas yang di Palunya juga kasih info sama kita, karena sayang banget ternyata kalau misalnya bulan depan udah terhapus data kita, jadi makanya kita alhamdulillah kita kejar. Berarti S2 ngeliat-ngeliat teman-teman jadi notaris ya keren banget, bukannya pengen juga tapi ya sekarang udah lulus ya, udah bersyukur alhamdulillah. For the nextnya nanti mungkin ada konsultasi bersama Mas Pasya apa yang terbaik. Kemarin cara membagi waktu dan mensiasatinya gimana sih Kak? Antara keluarga, pekerjaan, terus akhirnya bisa lulus sarjana, seperti apa Kak? Ya pastinya ya kalau membagi waktu ya karena kan Adel juga tinggal sama anak-anak, jadi selama kalau misalnya Adel lagi sibuk ya pasti kan karena anak-anak juga sibuk juga sekolah ya, kita bisa quality time-nya di waktu-waktu yang memang ada gitu kan. Kayak Mas Pasya juga sama Adel kalau misalnya ada waktu memang panjang bisa liburan bareng gitu, kayak kemarin bawa anak-anak luar negeri walaupun sebentar gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya karena kita tinggal bareng ya mereka juga ngerasa orang tuanya nggak terlalu kayak gimana ya, tetap ada di rumah gitu walaupun sibuk. Nah, soal anak-anak nih Kak, katanya kan udah gede-gede ya, ada yang mau kuliah di luar juga. Kemarin wisuda katanya akan LDR. Nah, itu siapa yang LDR? Kuliah apa sih kan anak? Ada yang mau LDR siapa ya? Emang mau kuliah di mana, ambil jurusan apa sesuai sama pilihan ayahnya? Mungkin ini Kisha Sakina Nasya ya? Betul. Oh iya, Sakina kemarin kan baru lulus wisuda SMA, kemarin udah request sama ayahnya pengennya kalau misalnya diterima pengen kuliah di Bandung, pengen di Unpad gitu kan ya. Terus cita-citanya juga pengen juga kuliah di Cina ya. Kalau kita sebagai orang tuanya ya kita support dimanapun, yang penting anaknya tuh suka dan nyaman, karena kan kalau misalnya suka tuh biasanya kuliahnya semangat. Benar. Kan? Maaf ya, jadi
Nggak apa-apa. Baper ya mereka. Enggak, lanjut teh. Jadi kuliah dan ya jadi nyaman gitu kan. Jadi kalau kita sih Sakina sekarang kita suruh tes dulu. Nanti yang bisa masuk yang mana ya kita support gitu. Kalau yang Kita dua? pengennya di Bandung. Ya kalau di China sebenarnya Mas Pasya tuh kayak kalau anak perempuan tuh pengennya sih di Jakarta. Ya kalau di Bandung kan masih deket ya, masih bisa bolak-balik atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya di China kayaknya kalau perempuan tuh suka aduh perempuan gitu kan. Tapi kalau Mas Pasya juga nge-support sih kalau misalnya anak-anak pengen di luar negeri ya nggak masalah. Apalagi kalau Adel nanti anak-anak nih kebetulan kan anak-anak Adel laki-laki nih yang Dewa Saka tuh pengennya karena dia pinter bahasa Inggrisnya ya sayang banget kalau misalnya nggak sekolah di luar negeri. Ya mudah-mudahan kita punya rezeki yang Amin. ya malah aku selalu bilang makanya belajarnya pinter biar bisa dapet beasiswa ya kan. Tetep. Jadi kita tinggal biayain hidupnya aja di sana gitu kan. Nah, kalau Kisha sama yang satu lagi gimana teh? Kalau Kisha sekarang kita suruh juga kuliah, tapi karena sekarang lagi masih fokus dan ternyata dia juga sudah suka ke politik, malah bilang katanya ayah nanti aku syutingnya ini aja ya stop aja jadi aku bisa bantuin ayah. Bisa maksudnya ya sambil belajar juga karena dia juga kayak suka juga tertarik sama dunia politik. Itu juga kemarin dapat hadiah mobil Ya kemarin Kisha ulang tahun kan udah 20 tahun terus emang udah request banget katanya pengen mobil gitu kan. Terus mobilnya ya kita beliin ya yang sebenarnya bukan mobil baru ya tahunnya tapi ya lucu aja mobilnya dipakai buat kakak Kisha gitu ya mumpung dedinya dari rezeki. Terus kemarin juga dari pesannya kakak Kisha ya udah kita kiri mobil Mercy ya pintu 2 karena pengen mobil egois. Itu apa mobil pertama hadiah? Kenapa? Bisa boncengan gitu maksudnya cuma berdua. Iya cuma bisa berdua doang nanti kata aku ini buat nanti ya buat teman spesialnya kali. Ini kali pertama dikasih mobil ya kak? Ya nggak nyampe juga. Ya yang penting sih kakak Kisha suka. Terus juga itu juga jadi motivasi kakak buat lebih semangat lagi. Jadi pas dikasih juga kayak dedinya kasih tahu kakak harus bisa bertanggung jawab. Gitu harus hati-hati juga kalau misalnya naik mobil ya kan nggak usah kebut-kebutan. Terus juga ya harus bisa nanti gimana bayar pajaknya apanya gitu harus diajarin juga. Berarti ini kali pertama Teh Adel sama Pasya kasih hadiah mobil buat Kisha ya. Walaupun Kisha sebenarnya sudah mampu nih beli Ya, nih. sebenarnya kakak Kisha udah ada mobilnya juga sebelumnya gitu kan. Ya udah dikasih sama dirinya juga. Cuma ini mobil yang spesial lagi yang memang benar-benar buat dia. Mungkin mobil yang lamanya bisa dipakai buat adik-adik. Itu request dari usia berapa Kak Tisha? Kayaknya baru-baru deh karena kemarin umur ya 19 gitu? enggak request karena dulu juga udah dikasih mobil sama Spasya kan buat kerja gitu kan. Tapi sekarang karena udah dapat mobil lagi ya mobilnya bisa dipakai buat kerja. Kenapa mungkin pilih mobil itu ada spesialnya suka bareng-bareng? Ya karena pas kita lihat juga ya dia requestnya pengen pintu 2 udah jadi ini sama ayahnya kita cari-cari seharian ya kan. Cari sendiri gitu? Kita cari sendiri ya maksudnya yang kondisinya bagus terus juga masih bagus mulus gitu kan. Terus juga yang kilometernya masih sedikit juga kita cari-cari ya alhamdulillah nemu ya buat spesial buat kakak Ica biar kakak Ica makin semangat lah. Berapa sih nominalnya mungkin tuh kalau boleh tahu? Jangan lah jangan sebutin kalau nggak dicari aja. Teh, ini kan Teteh yang mendapat pujian ya dari netizen ya, terutama ibu-ibu Pujian. karena Teh Adel sangat mensupport pendidikan anak-anak sambung Teh Adel. Full support Selain seperti itu apa kan, sih Teh? ya itu juga aku dari pertama dulu nikah sama Mas Pasya juga kan ya berarti kan aku harus menerima masalahnya Mas Pasya juga ya maksudnya anak-anaknya gitu kan ya kita sebagai orang tua harus support lah anak-anak sampai dapat pendidikan setinggi-tingginya ya kan kayak kakak Kisha nih kita malah kakak Kisha kan syuting terus kita suka kayak Mas Pasya suka kan sekolah lagi dong biar nanti next kalau misalnya kakak udah pengen ke depannya mungkin apakah pengen politik atau apa kan juga ada ilmunya lagi gitu. Berarti pendidikan di keluarga Adel dan Pasya ini penting ya, walaupun Penting, tapi antara kita tidak memaksakan anaknya ini harus jurusan apa karena menurut kita jurusan yang diambil itu adalah jurusan yang disuka sama anaknya biar anaknya juga semangat sekolah terus juga dosennya cepat selesai terus nanti biar dia passionnya apa ya itu nanti yang diambil gitu kerjaannya. Nah tapi adek-adeknya gitu nggak sih Kak? Ada iri karena kan Kak Tisha diberikan mobil mahal. Adek-adeknya jadi Ini udah ada request lagi dari Sakina Zalia Putri Pasya ya karena yang nomor 2 yang perempuan kan udah lulus sekolah nih kemarin udah 17 tahun juga udah punya SIM gitu kan jadi dari request juga nih sama dedinya ya paling nanti kita kalau punya rezeki kita beliin juga tapi yang memang cocok buat anaknya. Berarti satu anak satu mobil gitu kan? Ya nggak juga sih ya kalau misalnya memang buat kebutuhan kan kalau kuliah nanti harus punya mobil juga mungkin buat kuliah gitu kan ya selama kita bisa masih fasilitasi terus kita punya rezeki juga ya kenapa enggak. luar biasa Teh Adel. Apa sih tipe orang tua yang memanjakan anak atau gimana? Atau mau jadi reward gitu maksudnya? Reward sih
ya kalau misalnya buat anak-anak yang kecil ya kayak gitu ya, tapi kalau untuk kakak Nisha, si Nasya kan juga maksudnya dia juga kerja keras gitu kan, terus juga mungkin mobil itu jadi kebutuhan gitu kan, jadi kita ya selama Mas Pasha bisa jadi gitu ya kita kasih. Oke, ada berarti ini luar Yang biasa penting ya maksudnya harus adil. safety ya kan, aman gitu. Caranya biar adil gimana sih teh sama anak-anak tuh? Adil. Iya benar. Ya ampun, ya kalau adil mah adil aja.